Bab 70. Saat aroma mawar menyebar diam-diam ke udara, Chu Qiao berdiri di tembok kota, tatapannya mengembara di antara tiang-tiang baju besi di bawah. Banjir zaman menyapu telinganya, melolong seperti tornado yang menyapu langit. Saat bendera pertempuran hitam pekat berkibar di atas kepala Yan Sun, kegelapan malam tanpa bintang menyelimuti semua kecuali wajah prajurit itu, diterangi oleh puluhan ribu obor yang menyala. Berdiri dalam jubah hitamnya di atas kereta emasnya sambil memegang busur emasnya, Yan Sun dengan lembut mengangkat kepalanya, menatap diam-diam pada siluet yang terlalu familiar. Keheningan menyelimuti medan perang saat semua orang menahan napas. Gemuruh ringan genderang perang terasa seolah-olah bumi berdenyut, membangkitkan semangat juang prajurit itu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti, saat prajurit dari kedua belah pihak saling menatap mata. Pada saat berikutnya, kedua formasi mulai menyerbu satu sama lain untuk pertarungan hidup mereka. Dalam sekejap, rentetan anak panah dilepaskan oleh pasukan berkuda yang menyerbu, menghujani para prajurit, saat banyak sekali orang menyerbu ke medan perang. Monster perang mulai melepaskan kebiadabannya yang brutal dan menusuk tulang. Awan menutupi bulan, seolah-olah surga pun tidak ingin melihat darah peperangan saat pertempuran berubah menjadi kekacauan, dengan suara orang-orang berteriak dan mengerang, dan kuda-kuda menyerbu menelan medan perang. Setelah seharian bertempur semalaman, pasukan Xiuli memanfaatkan waktu senggang pasukan Yanbei untuk menyesuaikan formasi mereka untuk tiba-tiba membuka gerbang kota timur dan menyerbu dengan menunggang kuda menyusuri jalan sempit yang mengarah ke tepi sungai Tiexian. Hal ini membuat pasukan besar tidak mungkin menyerbu, dan karena itu, pasukan Yanbei mengejar mereka dengan menunggang kuda. Namun saat mereka tiba di tepi sungai, yang mereka lihat hanyalah pasukan Xiuli menggunakan rakit kulit domba mereka untuk melakukan perjalanan ke hilir di arus sungai yang paling kuat. "Hati-hati, Tuan. Hati-hati, Yang Mulia." Hampir bersamaan, baik Chu Qiao maupun Yan Sun mengambil dan melepaskan anak panah mereka. Mereka bertabrakan di udara dengan bunyi ding, mengundang sorak-sorai dari para prajurit di sekitarnya. Di kanal, berdiri di atas rakitnya, Chu Qiao memandang Yan Sun dari jauh. Dia sangat menyadari bahwa pertempuran ini hanya untuk tujuan sandiwara karena tidak mungkin Yan Sun akan menghentikannya. Bersekutu dengan Nyonya Jingan berarti Yan Sun harus membela Han Sui untuknya. Namun saat dia menaklukkan Tang Jing, saat itulah dia akan memimpin penerus Raja Jing'an ke atas tahta. Kemudian, nasib Yanbei akan berada di tangan orang lain. Oleh karena itu, ini adalah pertempuran yang seharusnya tidak dimenangkannya, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia masih membutuhkan Chu Qiao untuk menyeret konflik sipil di dalam Liang untuk menyiapkan jalan bagi dirinya melalui Tang Nupas. Saat deretan demi deretan obor yang menyala menerangi sungai, kegelapan menjelang fajar mengintai di sungai bersama angin, semakin menyorot cahaya merah api yang terpantul di permukaan air. Yan Sun terus menunggang kudanya sementara kuda itu menggali tanah berulang kali dengan kukunya karena tidak nyaman. Saat ia menunggang kuda, ia menatap sosok yang dengan cepat menghilang ke sungai terbuka yang luas, sementara angin mengacak-acak rambut kudanya. Saat itu, sebuah celah terbuka dalam ingatan dingin Yan Sun, membawanya ke masa yang hampir tidak dapat ia ingat. Cukup untuk membuat suara dan pemandangan samar mulai muncul tepat di hadapannya. Namun, ia tidak dapat mengingat berapa lama kenangan itu berasal. Saat itulah ia diam-diam menatap ke sungai terbuka yang luas dalam kegelapan setelah pembantaian malam itu. Saat api di kota Zhenhuang menyala, dan suara pembunuhan yang tak berujung menyebar di seluruh dataran, diri mereka yang lebih muda memutuskan untuk menempuh jalan mereka sendiri, untuk melakukan apa yang mereka rasa benar. Mungkin takdir telah ditetapkan sejak lama. Saat meteor melesat ke arah yang berlawanan, pertemuan singkat mereka akhirnya berakhir saat kedua belah pihak menjauhi satu sama lain. Berdiri di tepi sungai sambil menebas pedangnya, Chu Qiao menyaksikan pasukan terakhirnya menyeberangi Han Sui. Sungai lebar yang membelah timur dan barat itu tampaknya membawa serta jutaan nyawa dan jiwa.
Dia melihat ke kejauhan, di balik debu yang mengendap dan melintasi ladang menuju Yansun, di mana 100.000 pasukan lapis baja di sekelilingnya tampaknya menghilang begitu saja. Yang berdiri dengan gagah adalah seorang pria berjubah gelap, matanya seolah-olah baru saja keluar dari neraka, mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya sendirian. Nyonya. Ping An berlari mendekat. Dengan mata merah, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kita kehilangan lebih dari 6.000 orang dalam pertempuran ini." Chu Qiao menunduk, hanya melihat darah yang belum mengering di wajahnya. Pertumpahan darah yang baru saja disaksikannya menghancurkan segala bentuk kepolosan dari masa pertumbuhannya di masa damai. "Ping An, semuanya ada harganya," jawab Jenderal Angkatan Darat Xu Li yang menunggang kuda. Dia menatap deretan obor yang menyala selama yang terasa seperti selamanya sebelum melanjutkan dengan lembut. Kedamaian sejati selalu dicapai melalui perang. Ping An mendongak dengan bingung, bergumam, "Kedamaian sejati? Ya, aku tidak akan hidup untuk melihatnya. Kamu mungkin juga tidak. Tetapi suatu hari nanti, seseorang akan melihatnya." Chu Qiao mendongak ke arah tepi sungai yang lebih dekat ke Han Sui di mana api yang berkobar telah padam. Asapnya yang mengepul tampaknya mengandung warna emas. Dalam baju besi hitamnya, seorang pria tampak berkeliaran di angin malam. Meskipun detailnya tampak kabur, Chu Qiao dapat dengan jelas melihat ekspresi dan siluetnya. Sama seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu, dia menembakkan anak panah dari atas kudanya. Dengan itu, dia menyelamatkan hidupnya, dan kemudian dia menemaninya selama 1 dekade. Dia memegang bahu kanannya, di mana dia mengenakan baju besi hitam yang bahkan tidak dapat ditembus oleh anak panah terkuat atau tercepat. Itu adalah hadiah dari Yuan Song yang datang berpasangan, salah satunya dia berikan kepada Yansun. Dia berbalik ke pasukannya, mencambuk kudanya, dan melaju, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di suatu tempat di sebelah barat Han Sui, Yansun dan kudanya berbalik saat jenderalnya mendekatinya. "Yang mulia, apakah kita mengejar mereka?" Tanpa sepatah kata pun, Yansun berjalan melewatinya untuk beberapa jarak sebelum menjawab dengan lembut, "Mundur." Seperti air pasang surut kembali ke lautan, pasukan itu mundur. Saat fajar menyingsing dan sinar cahaya menyebar di seluruh daratan, jarak kedua pasukan itu semakin jauh. Di ruang luas di dalam tenda, seorang jenderal yang mengenakan baju besinya berlutut untuk apa yang tampak seperti selamanya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, kegelapan menyelimuti tenda, kecuali cahaya redup dari kalung mutiara emas yang membentuk siluet sang jenderal seperti gunung di bagian dalam tenda. Sejak kembali dari sungai Tiexian, dia tetap duduk diam di dalam tenda, seolah-olah tidak menyadari apapun di sekitarnya. Di luar tenda, angin berhembus pelan di atas rumput, menyebarkan aromanya ke seluruh pemandangan malam. Bulan Mei di Liang berarti musim panas. Suara kicauan burung yang renyah bergema di kegelapan. Dari rerumputan tinggi di dataran muncul kunang-kunang, menerangi sekeliling seperti bintang-bintang di langit malam. Keheningan total menyelimuti tenda saat sang jenderal, yang berpakaian lengkap dengan baju zirah, berdiri diam, tidak berani menyalakan lilin atau bahkan menarik napas dalam-dalam. Dia bukan salah satu dari beberapa jenderal pertama dari tentara Yan Bei, apalagi dari pengawal lama keluarga kerajaan Yan. Faktanya, sejak kebangkitan keluarga kerajaan, hanya sedikit dari pengawal lama itu yang tersisa, karena mereka yang berada di militer telah mengukir jalan mereka ke puncak dengan saling bertarung. Meskipun tidak dapat diprediksi, Yang Mulia sangat jelas tentang imbalan dan hukuman dalam melayaninya. Fokus besar pada kecakapan militer berarti bahwa selama seseorang bersedia bertempur, ia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan nama belakangmu, leluhur sang jenderal adalah cendekiawan terkenal di wilayah tersebut. Meskipun generasinya tidak menyamai para pendahulu mereka mengetahui dan mempelajari sastra serta taktik militer. Pengetahuan dan wawasan ini memungkinkannya untuk naik pangkat dan menjadi salah satu jenderal terkemuka di pasukan Yan Bei hanya dalam beberapa tahun. Tidak seperti yang lain,
Jenderal Mu tidak percaya bahwa Yan Sun sekejam yang diisukan. Jadi bagaimana jika dia telah membunuh gurunya sendiri, saudara perempuannya sendiri, dan banyak orang lain yang mendukungnya selama bertahun-tahun? Sementara orang kebanyakan melihatnya sebagai orang yang terlalu ambisius dan tidak tahu terima kasih, mereka tidak akan memahami politik internal dan perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan. Mereka juga tidak akan mampu memahami urusan militer yang dihadapinya. Meskipun menduduki Yanbei selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Namun mereka berusaha untuk mendikte politik wilayah tersebut meskipun ada serangan dari bandit utara dan wilayah timur diperintah oleh Wei yang membuat penduduk Yanbei rentan. Penguasa dan rezim yang kacau hanya akan bangkit jika Yan Sun tidak segera melancarkan tindakan keras. Beberapa nyawa tidak berarti apa-apa dalam upaya untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Dalam mengejar kekuasaan, akan selalu ada pertumpahan darah. Perbedaan antara penguasa yang sukses dan orang kebanyakan adalah perspektif yang berbeda yang mereka ambil terhadap masalah yang sama. Apakah seseorang akan melihat dan memikirkan gambaran besarnya, atau akankah ia mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu? Oleh karena itu, Jenderal Mu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Jenderal Xiuli karena ia merasa wanita tidak pernah ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Ngulang, sebuah suara rendah tiba-tiba berderak, bergema sedikit di tenda besar. Mendengar ini, Ngulang segera berdiri, sementara orang di atas melanjutkan, sampaikan pesan kepada Cheng Yuan. Katakan padanya untuk menyebarkan pasukannya di sepanjang dataran Song dan menjaga daerah itu. Karena pasukan Xiuli ingin masuk, biarkan mereka melakukannya. Pasukan Ratu Jingan masih menunggu mereka di dalam. Baik, Yang Mulia. Juga, beritahu dia untuk tidak menyerang pasukan Yuan Yang. Sebaliknya, luncurkan serangan penuh terhadap Yuan Che, dan lakukan apapun untuk menghancurkan persediaan makanan Yuan Che. Ya, Mulang buru-buru menjawab. Saya akan mengirim seseorang ke Baizi Pass untuk menyampaikan pesan. Yan Sun menggelengkan kepalanya, ekspresinya tak terlihat dalam kegelapan. Kami tidak terburu-buru, kirim orang-orang itu besok pagi. Ngulang tertegun mendengar ini. Bagaimana mungkin instruksi militer tidak mendesak? Namun dia tidak berani membantah Yan Sun dan malah terus berlutut dengan tenang. Sini, minumlah bersamaku. Yan Sun membungkuk ke depan dengan sangat ringan, menuangkan anggur ke dalam gelas, memantulkan cahaya redup yang berkilauan dari mutiara. Tercengang oleh kehangatan tiba-tiba yang ditunjukkan Yan Sun, Ngulang buru-buru meraih ke depan untuk mengambil gelas anggur sambil tetap berlutut. Yan Sun dengan santai menunjuk ke kursi di dekatnya. Jangan tinggal di sana, silakan duduk. Ngulang duduk dengan hati-hati sebelum bersulang. Terima kasih, Yang Mulia, atas anggurnya. Yan Sun membalas dengan bersulang. Saat Ngulang menuangkan anggur ke dalam gelasnya, dia diberitahu dengan enteng, sudah lama sejak seseorang menemaniku minum. Awalnya keadaan membuat kami tidak punya waktu untuk ini. Namun sekarang setelah kami punya waktu, mereka yang bisa menemaniku minum sudah tidak ada lagi. Ngulang menggerakkan pergelangan tangannya, insting dan pengetahuannya yang mendalam memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak Yan Sun memberi perintah untuk menghentikan pengejaran pasukan Sueli. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia baru saja mendengar hal-hal yang seharusnya tidak diberitahukan kepadanya sejak awal. Ini, Yan Sun berkata dengan santai, sebelum sekali lagi dengan lembut bersulang untuk anggur gelas Ngulang, tidak peduli dengan anggur merah yang menetes di tangannya. Bahkan dengan satu tong penuh anggur, dia minum gelas demi gelas. Tidak butuh waktu lama bagi tong itu untuk setengah kosong.